Perkenalkan, nama saya Mevita Yantantri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 5. Alhamdulillah pada tanggal 27 September 2021, saya dengan 5 rekan saya, yaitu Muhammad Taufik Hidayat, Wahyu Satria Pratama, Zaratul Afifah, Bayu Kurniawan, dan Aulia Adrianti telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau lebih dikenal dengan sebutan PLP1, yaitu berupa wawancara dengan pihak sekolah. PLP1 tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan, program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 5. Tujuan dari diadakan PLP1 untuk menumbuhkan landasan jati diri dari seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolahan, seperti observasi langsung mengenai kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, serta kegiatan-kegiatan terdapat di sekolah tersebut. SMA Negeri 105 Jakarta terletak di Jalan Usman, Kelurahan Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. SMA Negeri 105 Jakarta merupakan salah satu sekolah menengah atas yang memiliki akreditasi A+. Dari video kegiatan PLP1 bahwa di SMAN 105 Jakarta dalam penerapan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19 cukup baik. Dilihat dari penerapan di SMAN 105 Jakarta menyediakan banyak tempat cuci tangan di sekitar lingkungan sekolah dan mewajibkan semua yang datang ke SMAN 105 Jakarta harus memakai masker. Tetapi untuk saat ini di SMAN 105 Jakarta masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka karena kan masih ada proses-proses tinjauan yang harus disiapkan dari pihak sekolah sehingga masih dalam pembelajaran daring. Pada saat kami berada di SMAN 105 Jakarta, pihak sekolah mengadakan rapat ANBK. ANBK itu adalah asesmen nasional berbasis komputer, yaitu untuk penilaian yang dilakukan di setiap jenjang sekolah, termasuk SMA. Dilihat dari pengetesan kepada para peserta didik, sampai mana mereka bisa. Dari pengetesan tersebut bisa mengetahui mutu sekolah yang ada di SMAN 105 Jakarta.
kami berkesempatan mewawancarai narasumber, yaitu yang pertama Bapak Rachmat Abdus Syukur SPD selaku Kepala Sekolah di SMAN 105 Jakarta. Yang kedua Bu Eni Sulasri MPD selaku Guru Ekonomi di SMAN 105 Jakarta sekaligus guru pamong kami dalam melakukan kegiatan PLP 1. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan laporan hasil wawancara dalam kegiatan PLP 1. Untuk mengawali laporan ini, poin pertama yang akan dibahas yaitu karakteristik umum peserta didik di SMAN 105 Jakarta. Jadi, karakteristik pada para peserta didik di SMAN 105 Jakarta yang memiliki jumlah siswa yaitu 778 peserta didik yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, yang dimana peran sekolah untuk para peserta didik untuk memperbaiki karakteristik yang sudah ada di diri para peserta didik tersebut. Contohnya, pada saat sebelum pandemi COVID-19, melakukan kebiasaan-kebiasaan pada saat di sekolah, seperti melakukan pembersihan pada ruangan kelas, menghormati kepada sesama, dan masih banyak kebiasaan-kebiasaan yang digunakan untuk memperbaiki karakteristik yang sudah ada di dalam diri para peserta didik. Karena sekolah merupakan tempat para peserta didik belajar dan berkumpul untuk menjadi para peserta didik yang baik dalam karakternya maupun akademiknya. Poin kedua mengenai struktur organisasi dan tata kerja di SMAN 105 Jakarta. Jadi, struktur organisasi di SMAN 105 Jakarta dipimpin oleh Bapak Rachmat Abdus Syukur SPD selaku Kepala Sekolah. Lalu di bawah Kepala Sekolah terdapat Kasubag TU yang dipimpin oleh Bu Reta Imelda Sirait, SE, dan Wakil Kepala Sekolah yang memiliki 3 wakil bidang yang berbeda. Yang pertama terdapat Wakil Bidang Kurikulum yang dipimpin oleh Muhammad Soleh SPD. Yang kedua, terdapat Wakil Bidang Kesiswaan yang dipimpin oleh DRA Budi Rahayu MPD. Dan yang ketiga, terdapat Wakil Sarana dan Prasarana atau Humas yang dipimpin oleh RA Teguh Endra Kusuma SPD. Masing-masing dari wakil bidang mempunyai staf-staf tersendiri yang langsung dapat berkoordinasi dengan guru dan karyawan sekolah untuk mendidik peserta didik. Poin ketiga mengenai bagaimana penerapan peraturan dan tata tertib di SMAN 105 Jakarta selama pandemi COVID-19. Jadi, penerapan peraturan dan tata tertib di SMAN 105 Jakarta cukup ketat, dan pada saat para peserta didik mencoba melanggar peraturan di SMAN 105 Jakarta saat pembelajaran berlangsung, seperti selalu datang siang selama pembelajaran daring, dari pihak sekolah terutama kepala sekolah memberikan tinjauan terlebih dahulu dalam pelanggaran tersebut, dikarenakan pihak sekolah harus melihat dari beberapa sudut pandang terhadap para peserta didik yang melanggar, menanyakan kenapa mereka melakukan hal tersebut, menanyakan kepada orang tua mereka kenapa anaknya melakukan pelanggaran tersebut, karena saat ini peran utama dalam pembelajaran daring yaitu orang tua yang selalu ada dan mendampingi anaknya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Juga mencari alamat rumah mereka dikarenakan untuk mengetahui permasalahan dan tindakan yang mereka perbuat. Selanjutnya memberikan solusi untuk tindakan pelanggaran tersebut, dan pihak sekolah juga memperhatikan kondisi para pelajar yang melakukan tindakan pelanggaran selama pembelajaran daring. Keempat, mengenai kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Jadi, kegiatan seremonial di SMAN 105 Jakarta pada masa pandemi COVID-19 melakukan kegiatan seremonial secara virtual melalui video conference, baik dalam kegiatan memperingati HUT Kemerdekaan RI ataupun kegiatan HUT sekolah. Kemudian kegiatan seremonial yang bisa dilakukan secara rutin tiap Senin ditiadakan, namun diganti oleh menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya di setiap pagi sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan rapat pun dilakukan secara virtual. Poin kelima mengenai kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi, kegiatan kokurikuler bertujuan memahami materi pengajaran yang telah dipelajari. Jadi, kegiatan tersebut juga bisa masuk dalam penilaian rapot. Di SMAN 105 Jakarta,
kegiatan tersebut seperti Rohis, Paskibra, dan Pramuka. Dan juga untuk kegiatan ekstrakurikuler, yaitu membantu pengembangan minat bakat dari para peserta didik, yaitu dikategorikan dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 105 Jakarta. Yang pertama, kegiatan olahraga, terdiri dari kegiatan futsal, basket, dan silat. Kedua, kegiatan literasi, yaitu kegiatan O2SN dan VLS2N. Yang ketiga, kegiatan kemanusiaan seperti PMR. 4. Kegiatan kebudayaan yang terdiri dari tarian tradisional seperti tarian Rotowe Jorowe. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara virtual dan ada yang tidak dilakukan secara virtual seperti kegiatan basket, futsal, dan tarian Rotowe Jorowe. Dan lainnya itu menggunakan video. Dan yang terakhir mengenai praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Jadi, pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilakukan oleh guru di SMAN 105 Jakarta kepada para peserta didik contohnya seperti pembiasaan dalam melakukan tadarus setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Setiap guru juga mempunyai karakter yang berbeda-beda dalam memberikan praktik kegiatan positif pada para peserta didiknya. Dalam pembelajaran online, kegiatan tadarus sebelum pembelajaran juga dilakukan. Ketika hal tersebut dilakukan setiap hari, maka sudah menjadi kebiasaan positif atau budaya yang selalu diterapkan di SMAN 105 Jakarta. Dari cuplikan video dan wawancara dan pengajaran daring yang diberikan oleh Bu Eni Sulastri, guru ekonomi di SMAN 105 Jakarta sekaligus menjadi guru pamong kami dalam kegiatan PLP 1. Dari hasil wawancara dengan guru pamong ada 4 poin pertanyaan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran secara daring yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Jadi, pembelajaran daring yang Bu Eni Sulastri gunakan yaitu menggunakan metode diskusi. Sebelum pembelajaran berlangsung, Bu Eni Sulastri mengirimkan link Zoom atau Gmeet ke WhatsApp grup kelas untuk tempat mengajar kepada para muridnya. Link tersebut akan dibuka pada pukul 6.45. Setelah masuk ruang Zoom atau Gmeet, Bu Eni Sulastri mengajak para muridnya untuk tadarus terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Setelah sudah berdoa, jam 7, Bu Eni Sulastri melakukan absensi untuk melihat kehadiran para muridnya. Sedangkan murid yang belum hadir nanti akan diabsen lagi. Pada saat pembelajaran selesai, kemudian Bu Eni Sulastri menanyakan ke para murid materi bab sebelumnya yang belum tuntas dibahas. Bu Eni memberikan motivasi-motivasi untuk para muridnya agar paham, tidak bosan, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring yang Ibu Eni sampaikan. Juga Bu Eni memberikan selingan ceramah bagi para muridnya. Setelah itu, membahas materi pembelajaran untuk para murid dan memberikan metode pembelajaran yang asik seperti metode diskusi. Pertanyaan poin kedua mengenai proses penilaian yang dilakukan oleh Bu Eni Sulastri sebagai seorang guru dalam pembelajaran daring. Jadi, penilaian bisa dibedakan dalam 3 jenis, yaitu penilaian pengetahuan yang terdiri dari penilaian berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes penugasan yang diberikan oleh Bu Eni Sulastri kepada para muridnya. Juga ada penilaian sikap untuk para muridnya. Semisalkan, sikap murid mendapatkan penilaian sikap C, tetapi penilaian pengetahuan itu sangatlah bagus, sehingga dinyatakan tidak lulus karena menurut Bu Eni Sulastri, para pelajar di SMAN 105 Jakarta tidak hanya meningkatkan penilaian pengetahuan saja, tetapi harus juga meningkatkan sikap bagi para siswa-siswinya di SMAN 105 Jakarta.
para pelajar di SMAN 105 Jakarta harus bisa mendapatkan penilaian sikap minimal B. Selanjutnya ada penilaian keterampilan, yaitu mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas yang diberikan oleh Ibu Eni Sulastri, seperti memberikan latihan tugas di Google Form. Jadi setiap peserta didik mengerjakan tugas tersebut dan dinyatakan tepat waktu atau telat akan diberikan nilai berbeda oleh Bu Eni Sulastri. Selanjutnya pertanyaan poin ketiga tentang kendala apa yang Ibu Eni Sulastri temukan selama pembelajaran daring. Jadi kendala yang Ibu Eni temukan yaitu masalah kuota. Pada saat pelaksanaan pembelajaran daring berlangsung, ada beberapa murid Bu Eni yang keberatan dalam pembelian kuota, tetapi pada saat ini permasalahan tersebut sudah diatasi oleh pemerintah yang memberikan kuota gratis bagi para pelajar di Indonesia. Dan juga Bu Eni selama pembelajaran daring berlangsung, Bu Eni menemukan kendala di dalam jaringan peserta didik. Banyak dari peserta didik yang memberikan alasan-alasan yang menghambat pembelajaran, seperti contohnya telat masuk ruangan Zoom, alasannya bangunnya kesiangan. Dan yang terakhir, poin keempat, yaitu motivasi siswa selama pembelajaran. Jadi motivasi ke para peserta didik banyak dilakukan terutama pada peserta didik yang mengabaikan atau tidak masuk pada saat PJJ berlangsung. Akhirnya Bu Eni Sulastri mengkoordinasi ke guru BK dan wali kelas untuk mengetahui kenapa siswa tersebut tidak masuk dan memberikan motivasi kepada siswa tersebut. Juga Bu Eni Sulastri mengetahui bahwa banyak dari peserta didik ada yang tidak mempunyai HP dan kesulitan dalam pembelajaran daring tersebut, sehingga para pihak dari SMAN 105 Jakarta membantu meminjamkan HP kepada para peserta didik, membantu memudahkan peserta didik melakukan pembelajaran daring. Tidak hanya itu, para peserta didik yang tidak mampu juga mendapatkan KJP untuk membantu membeli peralatan sekolah dengan uang KJP tersebut. Dan juga Bu Eni Sulastri memberikan kemudahan ke peserta didik dalam pengumpulan tugas dan pemberian tugas kepada peserta didik untuk datang ke sekolahan, khususnya bagi peserta didik yang tidak mempunyai HP dan hanya mempunyai HP yang bukan Android. Sehingga Bu Eni mengerti kondisi di pembelajaran daring ini. Motivasi seperti itu mendukung para peserta didik untuk semangat dan tetap berusaha dalam menjalankan pembelajaran daring saat ini. Sekian untuk penjelasan mengenai laporan kegiatan PLP 1. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.